Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal 9 Rajab Mudhar 1442 kita lanjutkan majelis sama Al-Arba'un Al-Quraniyah, dan ini adalah majelis yang terakhir untuk kitab ini, dan nanti akan ada majelis tambahan yaitu sebagai bonus saja majelis qiraah riwayat Syu'bah. Kita sudah sampai pada hadis 36. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadits as-sadis wa thalathun. Hadis yang ke-36, fadlu surat al-kahfi, fadilah surah al-kahfi. An Abi Darda'i 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha 10 ayatin min awwali surat al-kahfi 'usima min fitnatid dajjal. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, dia pasti dijaga dari fitnah Al-Masih Dajjal. Ini hadis sahih. Adapun dalam riwayat yang lain, ini juga riwayat Imam Muslim juga, man hafidha min khawatimi surat Al-Kahfi, hafal dari akhir surat Al-Kahfi. Wa fi riwayatin min akhir Al-Kahfi. Nah, mana yang benar? Apakah yang awal ataukah yang akhir? Pendapat yang lebih kuat adalah, atau riwayat yang lebih kuat adalah tentang awal Al-Kahfi, bukan akhir Al-Kahfi. Karena itu Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan yang sahih adalah awal Al-Kahfi. Adapun akhir Al-Kahfi itu adalah hadisnya syadz, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah meskipun ada dalam Sahih Muslim ya. Karena itu kita perlu ketahui bahwa dalam Sahih Muslim tidak semua hadisnya sahih. Ada hadis yang dhaif dan sengaja dimasukkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya, karena untuk menunjukkan bahwasanya yang sahih adalah yang pertama beliau sebutkan. Maka hadis tentang membaca fadilah 10 ayat dari Al-Kahfi ini beliau tampilkan pada awal bab, itu 10 awal ayat. Kemudian setelah itu ditampilkan hadis berikutnya yaitu 10 akhir dari surat Al-Kahfi. Nah, ini Imam Muslim sengaja tampilkan di akhir untuk menunjukkan ini hadis tidak sahih. Ini hadis adalah syadz, menyelisih apa yang masyhur. Dan ini sering dilakukan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, tidak hanya dalam satu tempat ini saja. Karena itu hadis-hadis dalam Sahih Muslim bisa dibagi dua ya. Ada hadis yang usul, yang pokok, yang biasanya dikasih nomor itu pasti sahih. Adapun hadis-hadis yang mutaba'ah, yang hanya tambahan, yang biasanya tidak dikasih nomor, itu bisa hadisnya dhaif. Maka ringkasnya, fadilah yang sahih hadisnya adalah fadilah membaca 10 awal surat Al-Kahfi akan dijaga dari Dajjal. Artinya gimana? Kalau ketemu Dajjal, kita bacakan, pasti akan aman. Sebagaimana hadis yang akan kita baca. Kita lanjutkan dulu. Wa 'anin Nawas bin Sam'ana atau Sim'ana, dua qiraah sinnya. Radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faman ra'ahu minkum falyaqra' alaihi fawatiha suratil kahfi. Barang siapa yang melihat Dajjal di antara kalian, hendaklah bacakan kepadanya awal-awal pembuka-pembuka dari surah Al-Kahfi, maksudnya 10 awal Al-Kahfi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, ini hadis menguatkan bahwa yang sahih adalah 10 awal dari surat Al-Kahfi. Dan hendaklah kita hafalkan. Karena bisa jadi ketika kita ketemu dengan Dajjal, kita tidak sedang membawa mushaf Al-Quran, sehingga kita harus hafal. Sehingga kalau kita menghafalnya, maka setiap ketemu Dajjal sudah langsung bisa menggunakan perisai ini. Ada satu faedah yang saya tambahkan, bahwa Nabi berpesan di sini kalau ketemu Al-Masih Ad-Dajjal, kita disuruh membacakan awal surat Al-Kahfi. Adapun pesan beliau yang lain adalah apabila ketemu dengan Al-Masih Isa bin Maryam, kita disuruh membacakan salam kepada beliau dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man adraka minkum Isa ibn Maryam,
barang siapa yang berjumpa di antara kalian dengan Nabi Isa ibnu Maryam, falyuqri'hu minni salam, hendaklah dia bacakan salam dari saya. Hadis riwayat Imam Hakim sahih. Maka saya berpesan dari video ini, siapapun yang bertemu di antara umat Islam dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, karena mungkin setelah matinya kita atau matinya orang-orang yang sekarang hidup, belum ada yang ketemu dengan Dajjal. Maka ketika kajian ini ada rekamannya dan nanti bisa didengarkan oleh orang-orang setelah kita, maka ini pesan kepada semuanya kaum muslimin sampai akhir zaman. Nih, kalau ketemu dengan Nabi Isa, titipkan salam atau sampaikan salam titipan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu an-nuru ma bainal jumu'ataini atau al-jum'atain. Jadi mimnya boleh di dhammah atau disukun. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka sinar menyinarinya sampai Jumat berikutnya. Antara dua Jumat, artinya dari Jumat tadi sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Baihaqi dihasankan oleh Al-Albani dan juga Syekhuna Abdullah As-Sa'ad hafizahullah ta'ala. Ta'liqun tubda'u qira'atu suratil kahfi min ba'di adhanil fajri ila adhanil maghribi wa hadha huwal yawmu syar'iyyu lil muslimin. Jadi Syekhul Al-Muallif beliau berpendapat bahwa untuk menerapkan hadis ini adalah membaca surat Al-Kahfinya bukan malam Jumat, tetapi hari Jumat. Maka beliau mengatakan mulainya itu adalah setelah azan subuh di hari Jumat sampai dengan azan maghrib di hari Jumat. Karena dalam hadis ini disebutkan fi yaumil Jumat, pada hari Jumat. Nah, yaum itu dari sisi bahasa artinya adalah dari terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Tapi menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, demikian juga menurut Al-Imam Ibnu Hajar dan yang lain-lainnya, bahwasanya sunnah ini bisa dibaca pada malam Jumat atau pada siang Jumat. Karena menurut Ibnu Hajar dalam riwayat yang lain bukan fi yaumil Jum'ah, tapi lafalnya itu fi lailatil Jum'ah. Jadi ada dua riwayat kata beliau. Tapi memang saya belum mengecek ya, ini riwayatnya di mana saja. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, beliau katakan ada dua riwayat, ada yaum, ada lailah. Nah, berarti bebas, kita mau baca malam Jumat silahkan, mau baca hari Jumat juga, siang Jumat juga silahkan, atau diulang dua kali juga nggak ada masalah. Malam Jumat dibaca, kemudian siangnya dibaca lagi. Ya, semakin banyak kita membaca, semakin lebih utama. Ya. Tujuannya apa kita membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat? Akan disinari oleh Allah selama 1 pekan. Dan ini hadis menurut para ulama adalah hadis yang paling sahih tentang fadilah surat Al-Kahfi. Karena itu inilah yang ditampilkan oleh Syekhul Muallif hafizahullah ta'ala, bukan hadis-hadis yang lain. Karena ada hadis yang lain, misalnya man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahun nur, maka sinar menyinari dia ma bainahu wa bainal baitil atiq, antara dia berada sampai dengan rumah yang kuno, yaitu maksudnya adalah Ka'bah. Disebut kuno karena dia adalah awwalu baitin wudi'a linnas, yakni rumah yang pertama kali diciptakan oleh Allah untuk ibadahnya para manusia kepada Allah. Ini hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini juga derajatnya sahih, dan hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sama dengan hadis yang kita baca ini, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian secara jujur bahwa hadis ini memang mukhtalafun fih, ya, diperselisihkan. Kata Imam Hakim derajatnya sahih, tapi ditolak oleh Imam Zahabi. Dia mengatakan ada rawi namanya Nuaim, dia seorang rawi yang hadisnya mungkar. Ibnu Hajar mengatakan hadis ini hasan, dan ini adalah hadis yang paling sahih di dalam fadilah surat Al-Kahfi. Kemudian para ulama menjelaskan juga bahwa pada hari Jumat itu yang dibaca tidak hanya surat Al-Kahfi, sebenarnya ada beberapa hadis yang lain menghasung kita untuk membaca surat-surat yang lain. Ada 5 surat nih. Tetapi dari 5 surat ini ternyata semuanya dhaif atau bermasalah, kecuali yang Al-Kahfi ini ada penguatnya sehingga disahihkan oleh sebagian ulama. Yaitu disuruh membaca surat Al-Baqarah yang pertama, ya. Kemudian disuruh membaca surat Ali Imran, ini yang kedua. Kemudian disuruh membaca surat Yasin.
kemudian surat As-Saffat, kemudian surah Hud. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, Yasin, kemudian As-Saffat, kemudian Hud. Ada 5. Ini yang dhaif. Nah, tambah 1 yang sahih yaitu surah Al-Kahfi, dan itu pun sahih menurut sebagian para ulama. Adapun yang penilaian hadisnya cukup ketat atau agak mutasyaddid, seperti misalnya Syekhuna Mustafa Al-Adawi, maka biasanya hadis-hadis seperti ini beliau tidak mensahihkan. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, ini hanya masalah fadailul amal, maka diamalkan, tidak ada masalah insyaallah taala, dan kita taklid atau mengikuti kepada ulama yang mensahihkannya. Kemudian hadis berikutnya, hadis 37, al-haditsus sabi'u wa thalathun, fadlu suratil mulki, fadilah surah Tabarak al-Mulk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi bi yadihi al-mulku. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa qala At-Tirmidzi haditsun hasan wa hasanahu al-Albani. Sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran 30 ayat memberikan syafaat kepada seseorang, maksudnya seseorang yang suka membacanya sampai dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Inilah fadilah surah Al-Mulk. Karena itu sangat pantas surah Al-Mulk kita baca setiap hari. Karena supaya kita mendapatkan fadilah surat ini, hendaklah kita termasuk ashabuha, termasuk sahabat-sahabatnya surat Al-Mulk. Bagaimana menjadi sahabat surat Al-Mulk? Yaitu suka membacanya atau sering membacanya. Maka sesuai sunnah Nabi SAW, surat Al-Mulk ini dibaca setiap hari. La yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil as-sajdah. Nabi biasanya tidak tidur sampai membaca surat alif lam mim as-sajdah. Wa tabarakalladzi biyadihil mulk, dan surat Al-Mulk, hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, maka kalau kita bisa 2 surat ini kita baca, As-Sajdah surat ke-32 dan surat Al-Mulk. Tapi kalau memang ini berat, maka minimal surat Al-Mulknya kita baca setiap malam. Ada yang bertanya kepada saya, bolehkah surat Al-Mulk ini dibaca setiap malam tapi pada sholat sunnah? Saya jawab, nggak ada masalah, yang penting dibaca. Mau dibaca pada waktu ba'da maghrib, atau dibaca ketika menunggu qomat, atau dibaca ketika sholat sunnah rawatib, gak ada masalah, yang penting dibaca aja. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala suratu Tabarakah hiyal mani'ah min adzabil qabri. Surah Tabarak itu mencegah dari siksa kubur. Shahhahu Al-Albani fi Shahihil Jami'. Ini belum ada takhrijnya. Ini hadisnya diriwayatkan, kita temukan di dalam Sunan Tirmidzi, tetapi riwayatnya dhaif, tetapi ada ceritanya yang panjang di situ. Jadi Ibnu Abbas menceritakan sebagian sahabat Nabi SAW ada yang membuat kemah di atas kuburan. Dia tidak tahu kalau itu kuburan. Ternyata itu adalah kuburan seorang manusia yang di dalamnya, dalam kuburan tadi, dia sedang membaca surat Al-Mulk sampai khatam. Jadi jenazahnya ini, mayitnya ini bisa membaca surat ini. Maka sahabat ini datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam saya buat kemah di atas kuburan, saya nggak tahu kalau itu kemah. Ternyata itu kuburan manusia. Dia baca surat Al-Mulk sampai khatam. Maka Nabi SAW berkomentar, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabil qabr. Dia adalah surat yang mencegah, yang menyelamatkan dari siksa kubur. Nah, ini hadis dengan matan seperti ini, dengan kisah seperti ini, derajatnya adalah dhaif. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya gharib. Nah, kalau Imam Tirmidzi mengatakan gharib saja, itu maknanya adalah dhaif. Istilah Imam Tirmidzi, ya. Kalau dia mengatakan gharib, maka hadisnya adalah dhaif. Itu kalau gharib saja. Tapi kembali ke sini, adapun hadis yang pendek ini, ya, bahwasanya surat Tabarak adalah al-mani'ah, mencegah dari siksa kubur, maka ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Karena itu menjadi sangat penting surah Al-Mulk ini untuk kita baca. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikuburnya selamat, maka nanti berikut-berikutnya lebih gampang. Tapi kalau dikuburannya tidak selamat, maka berikut-berikutnya lebih susah lagi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah awal dari fase-fase akhirat.
fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau dia selamat dari kuburan, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau tidak selamat dari kuburan, maka setelahnya lebih dahsyat darinya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ini hadis ada ceritanya. Utsman bin Affan tuh kalau melewati kuburan selalunya menangis. Maka ditegur oleh salah satu sahabatnya, "Wahai Sayyidina Utsman, Anda lewat kuburan selalu menangis. Sementara baca Quran, ada ayat-ayat tentang neraka, tentang siksa, Anda nggak pernah nangis." Nah, maka Sayyidina Utsman menyampaikan hadis ini. Kuburan adalah fase awal akhirat. Kalau ini selamat, maka setelahnya lebih mudah. Kalau ini tidak selamat, maka setelahnya lebih susah lagi. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kuburan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu marilah kita baca surat Al-Mulk setiap hari. Yang sudah biasa melakukan, alhamdulillah, istiqomahkanlah. Yang belum melakukannya, mulai malam ini dilakukan supaya kita nanti kalau mati selamat dalam siksa kuburan, dalam kuburan kita, sehingga setelahnya sampai akhirat jadi lebih gampang. Ada satu hadis yang populer tetapi dhaif tentang fadilah surat Al-Mulk ini. Wadidtu anna tabarakalladzi biyadihil mulk fi qalbi kulli mu'min. Saya sangat ingin bahwasanya surat Al-Mulk itu berada dalam hatinya setiap orang beriman. Maksudnya hafal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, tapi didhaifkan oleh Al-Albani. Nah, maka Al-Mulk jadi populer. Di Indonesia banyak sekali rekaman-rekaman surat Al-Mulk, ada Yusuf Mansur dan sebagainya. Nah, kenapa mereka hafal surat Al-Mulk? Karena hadis tersebut. Kata mereka, Nabi bersabda bahwa beliau ingin semua umatnya hafal Al-Mulk. Ya, ini hadisnya dhaif, tetapi nggak ada masalah diamalkan karena memang ada fadilahnya yang sahih tadi. Hadis 38, Al-Haditsu Tsamin wa Tsalathun, hadis 38, Fadlu surati Qul Huwallahu Ahad wal Mu'awwidzatain. Fadilah surat Al-Ikhlas dan dua surat perlindungan. Dan tiga surat ini, Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain, ini biasa disebut Al-Mu'awwidzat, surat-surat perlindungan. Sebenarnya yang surat perlindungan hanya dua. Al-Ikhlas tidak ada doa perlindungan padanya, tetapi disebut Mu'awwidzat karena bergabung atau bersanding dengan dua surat Mu'awwidzatain. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa kana ar-rajulu yataqalluha faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Ahmad wa ghairuhum. Jadi ringkasnya, ada seorang sahabat Nabi mendengar sahabat Nabi yang lain baca Al-Ikhlas diulang-ulang. Mungkin ini salat malam ini ya. Maka tatkala dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ceritakan hal itu dan seolah-olah dia itu menganggap yataqol, ya, menganggap sedikit baca kok kulhu terus nih, pahalanya sedikit ini. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, demi Allah sesungguhnya Al-Ikhlas itu sungguh sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Nah, apa maksudnya sebanding dengan sepertiga Quran ini? Sebanding dalam hal apa? Sebagian ulama menafsiri yakni fi thawab, dalam masalah pahalanya. Jadi pahala kita membaca Al-Ikhlas sama dengan pahala kita membaca 10 juz sekitarnya, karena itu adalah sepertiga Quran. Tapi pendapat yang lebih populer adalah bahwa surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Quran, karena Al-Quran itu isinya tiga ilmu. Ilmu tauhid atau ilmu akidah, kemudian satu lagi ilmu syariat, kemudian satu lagi ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, atau ilmu tazkiyatun nufus, atau apalah sebutlah, silahkan, mau disebut tasawuf, tazkiyatun nufus atau akhlak. Nah, maka karena surat Al-Ikhlas ini dari awal sampai akhir bicara tentang Allah saja tanpa yang lain. Dua ayat pertama bicara tentang asma Allah, kemudian dua ayat yang kedua bicara tentang sifat Allah, qul huwallahu ahad Allahus samad, ini adalah tauhid asma. Kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ini adalah tauhid sifat. Maka surat Al-Ikhlas dari hal ini, dari bab ini, dia dianggap sebagai sepertiga Quran, karena bicara tentang apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ilmu yang lainnya syariat, yaitu hukum-hukum, perintah, larangan, kemudian satunya lagi adalah ilmu akhlak.
Wa an Urwata an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi wa nafatha fihima wa qara'a qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yasna'u dhalika thalatha marratin rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa ghairuhum. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam apabila beliau sudah berada di tempat tidurnya, maka beliau kumpulkan kedua telapak tangannya gini. Wa nafatha fihima, dan beliau meniup pada kedua telapak tangan. Wa qara'a, kemudian membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini sering ditanyakan, ini urutannya gimana? Apakah membaca dulu baru ditiupkan? Sebagaimana ruqyah itu ya, baca dulu selesai baru ditiupkan, ataukah tiup dulu baru membaca. Nah, di sini kalimat yang ditulis oleh Syekhul Al-Muallif wa nafatha fihima wa qara'a, ini saya belum menemukan di dalam kutubus sittah. Mungkin kalau ada dalam kitab-kitab hadis yang tidak terkenal, mungkin wallahu alam, saya tidak mencarinya, tapi intinya dalam kutubus sittah kalimat ini enggak ada. Kalimatnya Imam Bukhari adalah, bisa dilihat nanti hadis 5017, jama'a kaffaihi, beliau kumpulkan kedua telapak tangannya, thumma nafatha fihima, kemudian setelah terkumpul beliau meniup, faqara'a fihima, lalu beliau baca. Nah, ini jelas bahwa meniup dulu baru kemudian membaca, tidak sebagaimana ruqyah biasanya baca dulu baru ditiup. Dalam riwayat Abu Dawud, nafatha fihima wa qara'a, beliau meniup dan membaca. Nah, kalau dan ini kan tidak menunjukkan urutan, sehingga bisa dibolak-balik, meniup dulu boleh atau membaca dulu juga boleh. Adapun dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani di dalam kitab Ad-Du'a, ini kitabnya campuran antara hadis yang dan sahih yang dhaif. Tapi di sini saya temukan hadisnya dhaif, bahwasanya urutannya adalah faqara'a, beliau membaca dulu surat Qul huwallahu ahad wa Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas, thumma yanfuth, baru kemudian beliau meniup. Tapi ini sayangnya dhaif. Karena itu ringkasnya, kalau kita ingin melakukan sesuai teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah nafatha, meniup dulu baru kemudian membaca. Bagaimana kalau kita melakukannya dibalik, yaitu dibaca dulu baru kemudian ditiup? Tidak ada masalah. Pertama, karena dari guru-guru kita mempraktekannya seperti itu, yaitu dibaca dulu baru kemudian ditiup. Dan itu sesuai dengan riwayat Imam Tabarani, meskipun itu dhaif, tetapi riwayat ini pun juga dikuatkan dengan riwayat Abu Dawud, di mana dikatakan di sini waqara. Jadi digunakan kata-kata dan yang itu tidak menunjukkan urutan, sehingga bebas mau ditiup dulu atau dibaca dulu. Maka ringkasnya silahkan, al-amru wasi', masalah ini bebas mau ditiup dulu atau dibaca dulu. Yang lebih sesuai dengan nalar itu adalah dibaca dulu. Karena setelah kita membaca, kemudian ada barokah pada ludah kita, baru kemudian kita tiupkan. Nah, setelah itu diusap-usapkan pada wajah, pada kepala dan seluruh badan. Ini dilakukan oleh Nabi SAW setiap malam sebelum tidur. Maka ini termasuk sunnah yang hendaklah kita lakukan apabila ingin menjadi pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya al-hadits at-tasi' wa thalathun, hadis 39, fadlu ayatil kursi, fadilah ayat kursi. Al-kursi itu artinya adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala, dan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa kursinya Allah itu adalah maudhi'ul qadam, itu tempat telapak kaki. Kemudian kursinya Allah ini kalau dibandingkan dengan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, maka itu seperti satu gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Maka kursinya Allah itu seperti gelang tadi kecil, sementara singgasananya Allah, arsy-nya Allah ini seperti padang pasir yang luas. Sehingga besarnya arsy itu memang tidak kebayang, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Nah, perlu diketahui, kursi Allah yang kecil tadi itu kalau dibandingkan arsy, itu kalau dibandingkan dengan seluruh langit dan bumi, kata Ibnu Abbas juga, bahwa itu seperti satu lingkaran dilemparkan di tengah padang pasir. Jadi langit bumi ini seperti satu lingkaran kecil, satu gelang kecil, sementara kursinya Allah itu seperti padang pasir yang sangat luas sekali. Karena itu siapapun yang tidak mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala,
karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat merugi. Alhamdulillah kaum mukminin mereka mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, tinggal memupuknya di dalam hatinya supaya betul-betul keagungan itu ada bekasnya dalam hati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakati Ramadan. Rasulullah menugasi Abu Hurairah untuk menjaga zakat Ramadan. Dan ini menunjukkan bahwa zakat fitrah disebut juga zakat Ramadan. Ada 3 nama ya. Zakat fitrah karena sudah selesai Ramadan, kemudian fitri berbuka ya, maka disebut zakat fitrah. Disebut juga zakat Ramadan karena dilakukan pada bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan. Kemudian disebut juga zakatul ru'us, zakat kepala, karena setiap kepala umat Islam wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah ini, baik dia balik maupun belum balik, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya zakat fitrah itu boleh dikumpulkan sebelum akhir Ramadan. Jadi jadi 2 hari atau 3 hari, 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya, itu biasanya para sahabat sudah pada kumpulkan zakat fitrah mereka. Maka ini nggak ada masalah. Fa'atani atin faja'ala yahthu minat ta'ami. Ada yang datang kemudian mencawuk makanan tadi. Fa'akhadtuhu, saya tangkap, faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya laporkan kepada Nabi. Thumma qassal haditha bitulihi ila an qala lahu syaitanu fi tsalitsah da'ni u'allimka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Jadi setiap kali ditangkap itu si maling ini menceritakan tentang kondisi keluarganya yang mereka miskin, kelaparan. Saya terpaksa mengambil makanan ini untuk keluarga kami. Dan ini sebagaimana kita tahu kisahnya terkenal, ini yang maling adalah setan. Maka ini menunjukkan bahwa setan juga makan. Setan perlu makan juga, sebagaimana manusia perlu makan. Dan ini menunjukkan juga bahwa setan itu beranak pinak, karena dia mengatakan saya punya iyal, ya, tanggungan anak-anak. Nah, maka ini menunjukkan setan juga beranak pinak. Dan mungkin sekaligus menunjukkan juga bahwa setan itu juga ada pernikahan antar mereka. Ada seorang ulama ditanya, apakah setan itu menikah? Maka dia mengatakan itu adalah walimah yang saya tidak diundang. Artinya saya nggak tahu. Tapi dari riwayat-riwayat yang banyak kita dapatkan bahwa setan itu memang seperti manusia beranak pinak. Nah, bisa juga tampaknya itu menunjukkan adanya pernikahan. Qultu ma hunna qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi fa innaka la yazalaka 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabaka syaitanun hatta tusbih. Nah, akhirnya pada kali yang ketiga dia maling, karena setiap kali maling kemudian dia mengeluh, kemudian dilepas, maling lagi, ditangkap, mengeluh, dilepas, sampai akhirnya ketiga. Nah, ketiga Abu Hurairah tidak mau ngalah. Ini kamu saya tangkap, akan saya lapor kepada Nabi. Maka si setan ini mengajari Abu Hurairah, kalau kamu berada di tempat tidur, baca ayat kursi. Kalau kamu baca ayat kursi, tidak akan maka senantiasa akan ada dari Allah seorang penjaga, ini maksudnya malaikat, dan setan tidak akan mendekati engkau sampai masuk waktu subuh. Ya, tusbih tadkhul fi subuh, sampai masuk waktu subuh. Maka akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah. Kemudian saya berbagi-bagi, fa khallaitu sabilahu fa asbahtu fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma fa'ala asiruka al-barihah?" Ditanya oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Dan ini menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak punya CCTV di rumahnya, tidak melihat kejadian ini. Tidak ada berita dari Abu Hurairah, tapi sudah tahu. Abu Hurairah baru datang langsung Nabi bertanya, tadi malam bagaimana kabarnya, tawanan Anda? Padahal belum diberitahu oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha fa khallaitu sabilahu. Qala ma hiya? Qala li idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtimal ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayy itu zat yang kamilul hayah, yang sempurna hidupnya. Kalau kita manusia hidupnya nggak sempurna, karena kita pasti kalau malam mati, ya tidur itu kan mati itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah tiba ajalnya juga mati juga. Nah, Allah tidak seperti itu. Al-Hayy, maha sempurna hidupnya, alias tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah mati. Al-Qayyum yang berdiri sendiri atau mendirikan yang lain. Wa qala li la yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabaka syaitanun hatta tusbih. Wa kanu, dan adalah para sahabat, ahrasa syai'in 'alal khair.
manusia yang paling rakus terhadap kebaikan. Artinya gara-gara diberitahu bahwasanya atau diiming-imingi oleh si setan ini bahwa kalau kamu mau mengamalkan ini maka kamu mendapatkan fadilah ini. Nah, ini satu ilmu yang sangat berharga bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya dia terima. Karena memang para sahabat itu ahrasu syai' 'alal khair. Pokoknya kalau mendengar kebaikan itu sangat antusias sekali. Sampai meskipun yang menyampaikan kebaikan adalah maling, atau yang menyampaikan kebaikan di sini adalah setan. Dan ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita di sini bahwa kebaikan itu tetap kebaikan meskipun yang menyampaikan adalah orang jelek. Kejujuran adalah tetap kejujuran meskipun yang menyampaikan adalah tukang dusta. Sehingga dalam hal ini Nabi mengajari kita untuk adil, insaf terhadap siapapun. Bahkan terhadap setan pun juga insaf. Nah, insafnya Nabi di sini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Ketahuilah dia sudah jujur pada kamu padahal dia tukang dusta. Jadi setan itu selalunya atau seringnya dusta. Tapi dalam kasus ini dia jujur. Nah, ini oleh Nabi dipuji, dia jujur. Nah, disinilah insaf atau keadilan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik di masa beliau mengatakan ma aqallal insaf, betapa sedikit sekali sifat adil. Karena kalau Imam Malik mengatakan begitu di masa beliau, apa lagi dengan di masa kita? Bagaimana kondisi manusia sekarang ini? Mungkin sudah tidak ada lagi orang yang bisa bersikap adil. Pokoknya kalau sudah benci sama orang, maka total itu semuanya jelek, padahal mungkin ada kebaikan-kebaikan. Sudah kebacut ya, sudah terlanjur iri kepada suatu kelompok tertentu, akhirnya kemudian benci total kepada kelompok tersebut, padahal mungkin kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Tapi yang disebut-sebutkan hanya keburukan terus saja, tidak pernah menyebutkan kebaikannya. Itu karena tidak bisa adil sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam Quran sudah ada ini aturannya, bagaimana kita harus adil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah menyebabkan kalian kebencian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak adil. Adillah kalian, dia itu lebih dekat kepada ketakwaan. Subhanallah, sudah ada dalam Quran, sudah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang sebagaimana kata Imam Malik, ma'azzal insaf, betapa jarang sekali, betapa sangat sedikit sekali sifat insaf adil tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, ta'lamu man tukhatibu mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah, kamu tahu enggak itu siapa itu yang maling itu? Qala la, qala dzaka syaitan, itu adalah setan. Dan ini menunjukkan bahwa setan bisa menampakkan diri kepada manusia, tetapi tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak bertentangan dengan dalil yang mengatakan bahwasanya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, bahwasanya setan bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Nah, ini tidak bertentangan karena setan itu bisa menampilkan dirinya dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Seperti dalam kasus ini bentuknya tidak sebagaimana bentuk yang biasanya setan, tapi dia merubah bentuknya. Demikian juga dalam kasus yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika sedang salat begini, tiba-tiba iblis datang membawa obor ingin membakar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah akhirnya mengatakan, al-anuka bila'natillah, saya laknati kamu dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti Nabi melihat kepada iblis. Ini hadisnya sahih di dalam Sahih Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam didatangi oleh seorang setan, iblis. Ja'a bisyihab minar, dia datang dengan obor api untuk diletakkan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, a'udzu billahi minka, diulang 3 kali. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Kemudian Nabi mengatakan lagi, al'anuka bila'natillahi tammah, aku laknati kamu dengan laknatnya Allah yang sempurna. Thalatha marrat, ya, diulang 3 kali. Falam yastakhir, dia tidak mundur juga. Tapi akhirnya kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekaligus menunjukkan kepada kita satu dalil bahwasanya jawazi la'ni syaitan fi asna'i shalah. Boleh melaknat setan di tengah-tengah salat.
wa ta'awudz minhu, dan boleh juga berlindung dari setan di tengah-tengah salat. Enggak ada masalah. Secara umum bicara dalam salat itu membatalkan salat. Misalnya seseorang bertanya kepada kita, ya di mana kunci? Kita mengatakan di atas meja, ya ini salat batal. Ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita mengatakan yarhamukallah, salat batal. Tetapi khusus untuk kasus ini, boleh melaknat setan di tengah-tengah salat, al'anuka bila'natillah, karena ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk dalam bab likulli qaidah mustathniyat. Setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Kaidah asal memang tidak boleh bicara dalam salat, membatalkan salat, tapi ini hukum khusus ketika diganggu setan, boleh melaknati setan tersebut. Hadis berikutnya 40, al-haditsul arba'un, ini hadis terakhir, fadlu akhiri ayataini min surat al-Baqarah. Fadilah akhir 2 ayat dari surat al-Baqarah. An Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ayatani min akhir surat al-Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu, muttafaqun alaih. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, siapapun membacanya dalam satu malam, maka keduanya mencukupi. Mencukupi ini tafsirnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan mencukupi dari salat tahajud. Tapi yang dipilih oleh guru kami, ta'liqun makna kafatahu ay hafizatahu minasyarr, yaitu menjaga dari keburukan, wa waqatahu minal makruhi, dan juga menjaganya dari keburukan, dari sesuatu yang dibenci. Jadi misalnya kebakaran atau tidur tidak nyenyak dan sebagainya lah. Nah, itu bisa menjaga kita dari hal-hal yang tidak disukai tersebut. Karena itu sangat penting anak-anak untuk diajari 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini. Sebagaimana pentingnya mereka untuk menghafal ayat kursi. Karena ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga mereka harus menghafalnya. Nah, ini 2 ayat akhir Baqarah ini juga sangat bagus untuk kita ajarkan kepada anak-anak. Karena pentingnya masalah ini, yaitu supaya menjaga anak-anak kita. Kemudian ini mengingatkan kita pada hadis yang lain, yaitu tentang fadilah akhir dari surat Al-Kahfi. Kalau tadi yang pertama kita baca fadilah awal Kahfi, nah, sekarang kita baca fadilah akhir Baqarah, mengingatkan kita pada fadilah akhir Al-Kahfi. Adakah fadilahnya? Dalam Sunan Darimi saya temukan, tetapi memang hadisnya tidak sahih dari sisi sanad. Kata kuncinya adalah fajarrabnahu, dari Zir bin Hubaish. Ini adalah seorang tabi'i, dia bukan sahabat Nabi. Dia mengatakan man qara'a akhir surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca akhir surat Al-Kahfi li sa'atin yuridu yaqumu minal lail, untuk 1 jam tertentu yang dia ingin bangun padanya. Jadi misalnya ingin bangun jam 2, nah, maka caranya baca akhir surat Al-Kahfi. Maka qamaha, pasti dia bangun pada jam tersebut. Qala Abdah muridnya mengatakan, jarrabnahu, kami sudah mencoba, fawajadnahu kadzalik. Ternyata memang seperti itu juga. Nah, ini hadisnya sanadnya adalah dhaif, dan itu pun hadis ini mauquf ala Zir. Jadi bukan sabda Nabi, bukan perkataan sahabat, tapi perkataan tabi'in Zir bin Hubaish. Andaikan ini perkataan sahabat dan sanadnya sahih, maka itu adalah marfu'un hukman, bisa dihukumi marfu'. Tetapi kalau ini adalah perkataan para tabi'in, maka perkataan para tabi'in dalam bab-bab yang ghaib itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi masalah ini menurut saya bukan masalah ghaib. Ini masalah pengalaman saja. Dia punya pengalaman bahwa kalau mau bangun pada jam tertentu, dia baca akhir surat Al-Kahfi. Dan ini tidak disebutkan akhir Al-Kahfi ini berapa ayat, ya. Bisa jadi maksudnya adalah 10 ayat akhir dari surat Al-Kahfi, karena pembicaraannya itu berkaitan, ya. Atau mungkin pasnya 9 ayat tapi 10 ayat, nggak ada masalah, ya. Maka ini dari sisi pengalaman saja. Dan menurut saya wallahu a'lam bishawab, ini termasuk dalam bab tawassul bi qiraatil Quran. Jadi kita setelah membaca Quran, kemudian kita tawassul dengannya untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dibangunkan pada jam tertentu. Nah, maka insya Allah itu diamalkan, gak ada masalah. Silahkan dicoba. Dan saya pribadi pernah mencoba, dan ternyata betul bangun sesuai dengan jam yang saya inginkan. Hanya saya tidak mencoba berkali-kali. Waktu itu saya mencoba pas gitu.
Nah, bisa jadi kalau kita coba berkali-kali kemudian kadang tepat kadang tidak, tapi waktu itu memang pas nih, pengen bangun jam tertentu bisa bangun. Dan saya meyakini ini adalah termasuk bab tawassul tadi ya, setelah baca selesai berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya jam sekian. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan dengan ini sudah selesailah majelis sama untuk al-arba'un al-Qur'aniyah. Wa aqulu li jami'i al-mustami'in لهذا الدرس المشتركين لهذا البرنامج أجيزكم برواية هذا الكتاب مني بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث والأثر. وقال شيخنا تم بحمد الله في 1427 Hijriyah. Jadi ini kitab sudah ditulis pada tahun 1427 Hijriah. Sekarang kita 1442 Hijriah. Berarti sekitar sudah 10 tahun lebih ya. Kitab ini ditulis. Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian terakhir saya ingin pesankan kepada semua yang mengikuti kajian ini, sebagaimana pesan Syekhuna penulis terhadap kami ketika mengajarkan kitab ini. Beliau mengatakan usikum bitadrisi hadzal kitabi lil muslimin. Saya wasiatkan kepada antum untuk mengajarkan kitab ini kepada kaum muslimin. Bagi yang sudah bisa mengajarkan maka diajarkan, bagi yang belum bisa maka disempurnakan dulu pemahamannya terhadap kitab ini, baru kemudian diajarkan kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan demikian sudah selesai majelis kita sore ini. Bagi yang mau meninggalkan majelis dipersilahkan, dan insya Allah beberapa soal kalau masih ada akan saya jawab dulu. Apakah boleh bagi para wanita saat membaca Al-Quran di rumahnya tanpa memakai hijab, tetapi memakai pakaian yang sopan, hanya bagian kepala yang tidak ditutup, dan di rumahnya tidak terdapat orang yang bukan mahramnya? Gak ada masalah insya Allah. Jadi ini termasuk dalam bab yang kita tidak menemukan larangannya, sehingga tidak ada masalah ya. Sebagaimana zikir, para wanita berzikir apakah harus pakai jilbab atau menutup aurat? Tidak. Nah, kita temukan sunnah Nabi SAW, kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah sunnah Nabi itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala kondisi beliau. Nah, ini kalau perempuan berarti kondisinya kadang-kadang dia memakai jilbab, kadang-kadang tidak. Zikir kepada Allah nggak ada masalah. Membaca Quran termasuk zikir nih. Meskipun kalau kita membuka kitab-kitab tentang adab tilawah, itu pasti akan disebutkan di sana berwudu dulu, kemudian menutup aurat, kemudian menghadap ke arah kiblat. Ini dari sisi adab saja, bukan dari sisi kewajiban. Nah, maka harus dibedakan antara hukum dengan adab. Seringkali membicarakan hukum tetapi dikira membicarakan adab dikira membicarakan hukum. Nah, maka perlu dibedakan. Kalau bicara masalah adab, maka kita katakan itu tidak sepantasnya. Tapi dari sisi hukum tidak ada masalah. Ya, dari sisi adab mungkin masih bukan tidak sepantasnya ya, tapi kurang sempurna begitu aja. Tidak sampai kepada dianggap kurang adab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain, saya buka dulu. Apakah belajar dan membaca Al-Quran sesuai bacaan ummi atau yang lainnya dengan senang hati atau sekedar menambah wawasan tanpa merasa takalluf termasuk bid'ah atau lahan? Saya nggak paham ya bacaan ummi ini kayak apa begini. Tapi yang saya tahu itu hanya sekedar nada-nada untuk memudahkan. Jadi bukan seperti Hijaz dan yang pakai do re mi dan sebagainya itu. Karena itu ada sisi takallufnya di situ. Terutama kalau yang sudah pernah memasuki dalam
dalam hal tersebut pasti akan paham di mana takallufnya, di mana memaksakan diri di dalamnya. Sampai guru kadang-kadang pakai gini-gini, kemudian pakai gini-gini. Nah, seperti itu adalah satu takalluf, termasuk juga membaca Quran gini-gini. Seperti itu takalluf semuanya tidak sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Quran yang khusyuk, ya Quran taruh di depan, kemudian kita baca dengan bacaan yang normal saja, tidak usah pakai model-model seperti itu, gerakan-gerakan dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang kita dapatkan dari guru-guru kami seperti itu. Mereka mengatakan bahwa takalluf di dalam nada-nada ini adalah sesuatu yang dilarang dan dibid'ahkan. Tapi kalau masalah ini ya seperti saya nggak ngerti betul ya bacaan Umi kayak apa. Tapi kalau hanya sekedar untuk memudahkan ya, dalam membaca, karena kalau tidak ada nada tertentu itu biasanya orang jadi bacaan panjang pendeknya jadi kacau ya, kan orang Jawa. Seperti anak-anak di TPA itu, mereka yang pada subuh ke rumah saya, mereka beberapa kali membaca dengan nada yang dipakai oleh Ustadz Dikron. Nah, itu memang untuk memudahkan mereka. Nadanya memang seperti itu, dari surat yang pertama sampai surat akhir tidak akan berubah nadanya. Dan itu pertama, selain untuk memudahkan di dalam panjang pendeknya supaya pas panjang pendeknya, juga untuk memudahkan dalam mengingat ayat yang dihafalkan tersebut. Karena kalau sudah terhanyut oleh nadanya, oleh bacaan yang sering didengarkan, dia nanti akan jalan terus sendiri bacaan itu tanpa ada kesalahan. Itu seperti itu untuk memudahkan anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dapat kita sampaikan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.